Baik, kita lanjutkan ke video yang ketiga. Kita membahas mengenai istilah-istilah dasar dan umum dalam sistem komunikasi nirkabel. Jadi sebelum kita mempelajari sistem komunikasi nirkabel ini, kita pahami dulu beberapa istilah yang biasa dipakai nanti ketika kita mempelajari sistem komunikasi nirkabel, materi-materi sistem komunikasi nirkabel. Jadi ada beberapa bahasa ataupun istilah nanti ya yang biasa kita gunakan. Yang pertama istilah itu adalah mobile. Ya, mobile itu kalau bahasa Indonesianya artinya bergerak. Maksudnya apa? Ini biasanya mobile ini adalah istilah yang digunakan untuk perangkat komunikasi yang tetap dia bisa melakukan komunikasi walaupun dia dalam keadaan bergerak. Biasanya bergeraknya itu dengan kecepatan kendaraan. Misalnya dalam kecepatan mobil atau sepeda motor gitu. Jadi mobile perangkat komunikasi yang tetap bisa melakukan komunikasi dengan baik ketika dia dalam keadaan bergerak dengan kecepatan kendaraan. Contohnya apa? Contohnya adalah HP. Jadi kalian bisa merasakan sendiri kalau kalian komunikasi sedang menelpon menggunakan HP, meskipun kalian di dalam mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan cukup tinggi, kalian tetap bisa melakukan komunikasi tanpa adanya gangguan. Nah, selanjutnya istilah berikutnya adalah portable. Portable ini artinya juga berpindah-pindah, ya. Ini juga perangkat komunikasi yang tetap bisa melakukan komunikasi dalam keadaan bergerak juga sama seperti mobile. Bedanya apa? Bedanya adalah pertama, kalau mobile dia biasanya diistilahkan orang dengan kecepatan bergeraknya itulah kecepatan kendaraan, tapi portable itulah kecepatannya adalah kecepatan manusia berjalan, ya. Portable dia bisa berpindah gitu aja, bukan bergerak seperti mobile. Jadi portable ini contohnya apa? Contohnya adalah wireless LAN card pada laptop. Jadi laptop kalian itu kan di situ ada yang kita sebut dengan kartu wireless LAN atau sebutnya istilah wireless LAN card. Nah, card ini biasa digunakan untuk komunikasi dari laptop kalian supaya dia terkoneksi ke internet lewat sebuah access point. Nah, saat kalian bisa koneksi internet kalian tetap berjalan walaupun kalian dalam keadaan berpindah-pindah gitu sambil berjalan gitu ya. Misalnya kalian punya gadget, kalian sedang koneksi ke internet ke sebuah access point dalam kampus kalian misalnya ya, kalian bisa melakukan koneksi internet tetap sambil kalian berjalan. Misal sambil berjalan kalian sambil chatting atau membalas WA sambil berjalan, kan tidak ada gangguan gitu ya. Nah, ini disebut dengan perangkat komunikasi yang portable. Kemudian ada istilah yang disebut dengan subscriber atau pelanggan. Apa itu subscriber atau pelanggan? Itu adalah pelanggan yang membayar pulsa kepada operator itu, yang membayar fee, ya, bayaran kepada operator. Atas apa bayaran itu? Atas penggunaan jaringan kepunyaan operator itu, ya. Jadi dia pelanggan itu menggunakan perangkat mobile atau portable, dia menggunakan HP, gadget ataupun laptop untuk berkomunikasi, tetapi komunikasinya itu dia menggunakan jaringan daripada operator. Sebagai contoh, kalau saya punya HP, kartunya misalnya kartu ini misalnya tanpa bermaksud promosi, kartunya misalnya Telkomsel ya, kartu misalnya kartu Halo atau kartu apapun ya, itu maka saya bisa berkomunikasi dengan lawan bicara saya, dengan teman saya yang punya HP di tempat yang jauh. Sinyal saya itu dia tidak langsung komunikasi dari HP saya ke HP kawan saya, akan tetapi sinyalnya itu harus lewat suatu jaringan yang dimiliki oleh operator, harus lewat base station nantinya, harus lewat MSC Mobile Switching Center, base station lagi, mungkin ada beberapa mobile switching center yang dilewati, mungkin ada beberapa base station yang dilewati. Nah, base station dan mobile switching center itu adalah jaringan atau perangkat-perangkat jaringan yang dimiliki oleh operator Telkomsel. Maka saya sebagai subscriber itu menggunakan jaringan Telkomsel misalnya untuk bisa berkoneksi kepada kawan saya. Maka saya harus membayar pulsa atau membayar fee kepada operator itu, yaitu Telkomsel misalnya. Pulsanya bisa dalam bentuk baik itu pasca bayar atau prabayar dan sebagainya, itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Itulah yang disebut dengan subscriber. Istilah berikutnya adalah simplex. Simplex itu adalah komunikasi yang hanya bisa berjalan satu arah. Jadi dia menggunakan satu kanal atau satu jalur saja
komunikasinya hanya dari pengirim ke penerima saja, satu arah saja. Contohnya apa? Contohnya radio. Radio bisa kita ketahui bahwa kita punya perangkat radio sebagai perangkat penerima. Kita menerima sinyal dari pemancar stasiun radio, di mana pemancar stasiun radio itu mengirimkan sinyal, ditangkap oleh radio kita, dan kita bisa mendengarkan suara penyiar atau bisa mendengarkan siar radio yang disiarkan oleh radio tersebut. Nah, itulah komunikasi satu arah. Kita tidak bisa mengirim balik sinyal ke stasiun radio, yang bisa kita cuma bisa menerima saja dari stasiun radio ke radio kita gitu. Contoh lainnya adalah televisi. Televisi ini juga perangkat yang simplex atau satu arah, di mana televisi ini dia cuma bisa menerima. Pengirimnya apa? Pengirimnya adalah stasiun transmisi yang ada di setiap kota. Misalnya kalau RCTI ya, stasiun transmisi RCTI kirimkan sinyal, kita terima sinyal itu melalui antena yang terhubung dengan perangkat televisi kita. Kita tidak bisa mengirim ulang dari televisi, kita ulang kirim ke stasiun transmisi, tidak bisa. Yang bisa hanyalah menerima. Maka komunikasi seperti ini disebut komunikasi satu arah saja, dan dia menggunakan satu jalur saja, satu jalan saja, atau satu kanal saja, istilah channel, satu channel saja. Nah, kenapa? Karena satu channel, karena cuma satu jalan. Artinya mobil itu cuma datang dari satu arah saja, sehingga tidak ada mobil yang akan berpapasan atau berjalan dua arah berlawanan, sehingga tidak memerlukan kanal dua buah. Dia cuma memerlukan jalan satu saja, makanya dia cuma satu kanal. Nah, setelah berikutnya adalah duplex. Duplex ini adalah komunikasi dua arah. Beda dengan simplex. Simplex komunikasinya satu arah. Duplex ini terbagi menjadi dua jenis, ada yang disebut dengan full duplex, ada yang disebut dengan half duplex. Apa itu full duplex? Full duplex ini adalah komunikasinya dua arah. Tetapi dia, walaupun dia komunikasi dua arah, dia bisa dilakukan komunikasi itu pada saat yang bersamaan. Ya, pada saat yang bersamaan. Ini terbalik ya. Harusnya di sini contohnya walkie-talkie, radio CB, ini adalah contoh untuk half duplex. Sementara HP dan telepon kabel ini adalah contoh untuk full duplex. Nanti kalian perbaiki ya, ini contoh untuk yang half duplex dan ini contoh untuk yang full duplex. Nah, ada sedikit kesalahan saya ketika membuatnya ya, maklumnya saja ya. Nah, full duplex ini adalah komunikasi dua arah, bisa dilakukan pada saat yang bersamaan. Contohnya HP. Misalnya kita telepon, ada dua HP yang saling telepon. Saya ketika bicara itu tidak dibatasi kapan saya bicara. Sementara lawan bicara saya di handphone yang lain, dia juga tidak dibatasi kapan dia bicara. Boleh sambil kita berbicara pada saat yang bersamaan, boleh. Tidak ada masalah. Artinya kita boleh mengirim, orang lawan bicara kita juga boleh mengirim pada saat yang bersamaan. Tidak ada masalah. Oleh karena itu, karena ada dua arah sinyal, baik itu dari telepon A ke telepon B, maupun juga dari telepon B ke telepon A, maka komunikasi full duplex ini dia menggunakan dua jalan, dua kanal. Satu untuk komunikasi dari misalnya A ke B, satu lagi kanal untuk dari B ke A gitu. Ya. Nah, kalau half duplex bedanya adalah dia komunikasi dua arah juga, tetapi harus dilakukan secara bergantian. Tidak boleh pada saat yang bersamaan mengirimkan. Jadi harus ganti-gantian. Jadi contohnya apa? Contohnya walkie-talkie gitu. Atau misalnya ya walkie-talkie, misalnya kalau kalian lihat di taksi-taksi yang dulu, kalau taksi-taksi yang dulu itu banyak di dalam, bukan banyak, di dalamnya biasanya ada handy talkie ya, istilahnya itu komunikasi antara supir taksi kepada pemancarnya, kepada stasiun, kepada kantor utamanya. Nah, itu biasanya komunikasinya itu harus bergantian. Yang satu bicara, setelah yang satu selesai bicara, misalnya A berbicara dulu, setelah dia selesai, maka dipersilahkan B yang bicara. Mereka tidak bisa berbicara dalam saat yang bersamaan, karena memang di sistemnya itu diatur sedemikian rupa seperti itu gitu. Sehingga karena dia berganti-gantian mengirimkan sinyal antara A dan B, itu kadang A dulu, setelah itu baru B yang mengirimkan sinyal. Ketika B ngirim sinyal, A tidak boleh ngirim sinyal. Ketika A ngirim sinyal, B tidak boleh ngirim sinyal gitu. Maka dia tidak memerlukan dua kanal sepertinya full duplex, tapi dia cuma memerlukan satu kanal. Artinya dia cuma perlu satu jalan. Kenapa? Bagi contoh, ada jalan, ada mobil dari A ke B misalnya kan, maka
mobil dari A dulu yang lewat, setelah mobil dari A ke B itu sudah lewat, baru boleh mobil dari B ke A yang lewat, sehingga mereka tidak tabrakan. Maka cuma memerlukan satu kanal saja. Kita lanjutkan lagi ke video berikutnya.